Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Anisolihotun, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, terdapat teori-teori belajar yang mana teori tersebut akan kita terapkan selama proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorism oleh Ivan Petrovich Pavlov. Teori Pavlov merupakan salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat ilmiah. Teori behaviorisme yang dikembangkan oleh Pavlov tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Jadi, ketika guru melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, baik pada materi maupun perilaku, maka guru akan memberi rangsangan untuk memperbaikinya. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky. Inti dari teori belajar menurut Vygotsky adalah bahwa cara berpikir seseorang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Jadi, lingkungan sosial budaya akan menyebabkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu semakin kompleks. Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan salah satunya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development merupakan istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain, seperti dari guru atau teman yang lebih mampu. Selanjutnya, teori belajar sosial kognitif. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura merupakan kritik terhadap teori-teori behavioristik. Menurut Bandura, prinsip belajar behavioristik mengabaikan kenyataan bahwa manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Jadi, menurut Albert Bandura, dalam teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk mencoba hal baru dan mengalami kegagalan, hingga membantu memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Contoh penerapan teori sosial kognitivism. Di bawah ini terdapat beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif, antara lain mendorong diskusi sesuai topik materi yang dibahas dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa yang lain mengajukan pertanyaan. Yang kedua, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu permasalahan untuk mengembangkan cara berpikir kritis, dan meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Selanjutnya, ada teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Jadi, semakin anak untuk tumbuh, kecerdasan yang dimiliki akan bertumbuh juga. Jean Piaget menegaskan bahwa pada dasarnya anak-anak selalu merasa ingin tahu dan berusaha untuk memahami dunia yang ada di sekitarnya, sehingga dapat membangun representasi tentang lingkungan yang dialami. Mereka tumbuh dan memperoleh bahasa yang lebih banyak, memiliki kapasitas memori, memiliki representasi mental yang rumit dan abstrak mengenai dunia. Tahap perkembangan ini merupakan motivasi mereka untuk menyelidiki dan membangun kejelasan mengenai teori tersebut. Perspektif konstruktivistis kognitif merupakan dasar pembelajaran berbasis masalah. Piaget mengemukakan bahwa seorang pelajar dapat terlibat dalam memperoleh informasi dan membangun pengetahuan sendiri. Selanjutnya ada teori pembelajaran berdiferensiasi oleh Tomlinson.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik beragam sehingga membutuhkan pendampingan belajar yang berbeda. Dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memerlukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu 1. Ada kesiapan belajar, 2. Ada minat, dan profil belajar peserta didik. Pada pembelajaran kali ini, menerapkan pemetaan berdasarkan minat peserta didik. Pada poin ini, ada minat peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih materi yang sudah disediakan dalam bentuk QR Code yang mereka scan melalui gadget. Kemudian, peserta didik mendemonstrasikan hasil analisis dengan mempresentasikan di depan sesuai dengan teks yang mereka pilih. Pada poin ini ada modul ajar yang dibawakan oleh guru, yaitu materi tentang procedure text. Untuk capaian pembelajarannya, pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dari procedure text sesuai dengan struktur teks. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ide pokok dari setiap bagian-bagian dari procedure text sesuai dengan struktur teks. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi terperinci dari procedure text sesuai dengan struktur teks. Pada tahap pendahuluan, peserta didik menjawab salam pembuka dan memimpin doa. Kemudian peserta didik menjawab absensi. Selanjutnya, peserta didik diminta menyiapkan perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan perasaan pada hari ini. Nah, tujuan dari poin keempat yaitu peserta didik menyampaikan perasaan pada hari ini. Ini gunanya supaya guru mampu memotivasi peserta didik supaya sebelum memulai pembelajaran, terdapat motivasi-motivasi untuk peserta didik untuk selalu bersemangat sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pada tahap apersepsi, peserta didik diberikan pertanyaan pemantik sebelum memasuki pembelajaran. Nah, pertanyaan pemantik ini bisa dikaitkan dengan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan pada hari tersebut. Contohnya, what is your favorite food? What will you do if you feel bored? How to make it or how to do it? Jadi, pertanyaan pemantik ini masih ada kaitannya tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian, peserta didik menebak materi pembelajaran yang akan diberikan hari ini. Nah, ini tujuan dari pertanyaan pemantik tadi. Kemudian, peserta didik mendengarkan penyampaian guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan cakupan materi. Jadi, untuk tujuan pembelajaran dan cakupan materi ini perlu disampaikan supaya peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Pada kegiatan inti, di sini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu orientasi peserta didik. Di sini, peserta didik diberikan link Google Form untuk melakukan tes diagnostik. Peserta didik diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk menjawab Google Form tersebut. Jadi, adanya tes diagnostik di sini untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Kemudian, peserta didik ditampilkan video pembelajaran tentang procedure text. Ini sebelum kita masuk dalam materi yang disampaikan, guru memberikan video pembelajaran tentang procedure text. Nah, tujuannya untuk memberikan pengetahuan awal. Kemudian, peserta didik diminta menganalisis isi video secara lisan. Setelah ditampilkan video pembelajaran, peserta didik diminta untuk menganalisis video tersebut secara lisan. Jadi, video itu berisi tentang apa dan bagaimana strukturnya. Setelah itu, peserta didik ditampilkan PowerPoint mengenai materi tentang procedure text meliputi definisi, generic structure, feature of language, and example. Nah, di sini guru sudah mulai masuk dalam penyampaian materi. Kemudian, peserta didik diminta membaca setiap slide sehingga semakin interaktif. Kemudian, guru membenarkan pelafalan yang kurang tepat hingga pada contoh teks. Setelah itu, peserta didik diajak menganalisis teks bersama guru. Jadi, setelah ditampilkan video, setelah dianalisis secara lisan, setelah guru menyampaikan materi,
guru memberikan text procedure. Nah, kemudian peserta didik diminta untuk menganalisis teks tersebut. Kemudian pada tahap kedua yaitu mengorganisasi peserta didik, dan di sini mulai masuk teori berdiferensiasi. Di sini guru memberikan QR code kepada peserta didik berisi beberapa jenis procedure text. Kemudian peserta didik diminta untuk memilih teks yang akan mereka pilih sesuai dengan minat belajar. Setiap peserta didik diminta untuk menganalisis berdasarkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks. Nah, di sini terdapat teori pembelajaran berdiferensiasi, yang mana guru memberikan beberapa jenis teks procedure. Kemudian, peserta didik diminta untuk memilih teks mana yang akan mereka analisis sesuai dengan minat belajar. Jadi, tidak ada paksaan dari pihak guru untuk menentukan teks mana yang akan dianalisis oleh peserta didik. Jadi peserta didik diberi kebebasan untuk memilih materi sesuai dengan minat belajarnya. Pada tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Di sini peserta didik dibimbing oleh guru mengenai maksud pernyataan yang diberikan. Kemudian peserta didik diberikan scaffolding oleh guru yang masih kebingungan dengan cara mengingatkan peserta didik fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari procedure text. Jadi di sini guru bertindak sebagai fasilitator ketika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menganalisis teks yang mereka dapatkan. Kemudian pada tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah peserta didik diberikan text procedure, kemudian peserta didik memilih materi sesuai dengan minatnya. Di sini selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil dari analisis text procedure yang sudah ditentukan secara mandiri. Jadi setelah dianalisis, mereka mempresentasikan hasil analisisnya secara mandiri. Bagian yang terakhir yaitu bagian penutup. Di sini peserta didik diminta menjawab pertanyaan guru mengenai perasaan mereka dalam pembelajaran hari ini. Nah, ini termasuk dalam refleksi. Jadi peserta didik diberikan pertanyaan kepada guru. Contohnya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan ataukah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang belum dimengerti? Kemudian, peserta didik menyampaikan apa yang mereka pahami dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian ada feedback dari atau respon dari peserta didik supaya mereka mau mengungkapkan materi yang sudah mereka dapatkan pada hari ini. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya. Nah, ini peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum mereka kuasai. Selanjutnya, peserta didik diberikan rencana pembelajaran selanjutnya. Kemudian guru menyampaikan bahwa meeting selanjutnya mereka akan mempelajari tentang apa. Yang terakhir, peserta didik menjawab salam dan memimpin doa penutup. Selanjutnya ada konsep asesmen dan pengukuran. Jadi setiap modul ajar harus disertai dengan asesmen dan bagaimana cara mengukurnya. Untuk rubrik penilaian atau asesmen di sini ada reading comprehension score, karena skill yang ada dalam modul ajar ini yaitu membaca. Di sini ada 4 poin yang akan mereka dapatkan dan setiap poin itu ada kategorisnya. Untuk kategori yang pertama yaitu tentang interpretation, jadi bagaimana cara mereka menjawab dengan tepat dan bagaimana cara mendemonstrasikan kedetailan atau isi dari teks tersebut. Kemudian ada detail. Nah, di sini peserta didik harus menjawab secara komplit atau detail atau menyeluruh, kemudian disertai dengan kalimat-kalimat pendukungnya. Selanjutnya ada use information. Nah, di kategori use information ini peserta didik mampu menjawab keseluruhan termasuk dengan fakta-fakta yang ada pada teks tersebut. Contohnya, mereka mampu memunculkan fakta dalam teks tersebut dan mereka mampu menjabarkan atau menjawab supporting kalimat dalam teks tersebut. Kategori selanjutnya ada clarity. Di sini peserta didik mampu menjawab dengan mudah dan paham. Jadi mereka menjawab secara clear dan juga ringkas.
singkat tapi mudah dipahami, yang tentunya mengandung makna dan isi dari teks tersebut. Kategori selanjutnya ada mekanik. Di sini peserta didik mampu menjawab atau menganalisis kemudian mempresentasikan secara benar dalam sisi spellingnya dan grammarnya. Kemudian di sini peserta didik mampu menjawab dengan tepat dan sesuai dengan isi dari teks tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.